Pemirsa, setelah 1 minggu berada di Teluk Jakarta, hari ini 172 anak buah kapal MV Amsterdam tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Sebelum ke daerah masing-masing, ratusan ABK MV Amsterdam menjalani sejumlah protokol kesehatan COVID-19 seperti swab test dan karantina. Dengan menggunakan passenger boat, 172 anak buah kapal MV Amsterdam dijemput tim Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Ratusan ABK MV Amsterdam kemudian menjalani swab test di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk sambil menunggu hasil swab test yang diperkirakan memakan waktu 3 hingga 4 hari. 172 ABK MV Amsterdam akan dikarantina di Hotel Batavia Mercure, Jakarta. Nantinya para ABK yang hasil swab testnya positif corona akan menjalani perawatan di Wisma Atlet. Sementara yang hasilnya negatif corona akan dibekali surat kesehatan setelah karantina selesai. Kemudian hari ini sedikit ada perubahan, biasanya kita menggunakan rapid test, namun hari ini kita akan lakukan swab ya. Jadi teman-teman atau saudara-saudara kita itu nanti akan kita dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman dari KKP, kemudian hasilnya mungkin 3-4 hari setelah mereka berada di hotel nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bersama kami Bernadetta Ginting langsung dari Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat siang Deta, bagaimana proses pemulangan ABK saat ini di sana? Baik Syafa dan juga pemirsa, saat ini proses evakuasi 172 ABK yang terdiri dari 13 wanita dan 159 pria masih berlangsung dan saat ini sudah pada tahap swab test. Untuk pemulangan sendiri dari kapal MV Amsterdam menuju ke perairan Jakarta, tepatnya di Pelabuhan JICT ini sudah selesai dilakukan. Dan jarak dari pendaratan mereka di Pelabuhan JICT dengan kapal yang singgah di perairan Teluk Jakarta itu berkisar 2,5 hingga 3 mil atau sekitar 3 kilometer lebih, dan memang membutuhkan waktu 1 minggu agar mereka ini bisa dievakuasi. 1 minggu ini adalah memakan waktu untuk melakukan proses perizinan dari proses singgah kapal tersebut dan juga proses administrasi dari ke 172 ABK. Dan sebelum mereka dijemput oleh passenger boat dari tim Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, mereka sudah melakukan tes pemeriksaan awal di kapal MV Amsterdam yang berasal dari negara Belanda ini dan dikabarkan dalam kondisi sehat. Namun jika melihat dari proses evakuasi beberapa ABK sebelumnya, banyak sekali yang mereka ketika dilakukan swab test di Jakarta dari negatif menjadi positif, sehingga hari ini ada yang sedikit berubah. Betul, tadi dilakukan swab test dan juga pemeriksaan X-ray. Untuk pemeriksaan X-ray sendiri ini memang cukup berbeda. Ini untuk melacak ataupun juga mengantisipasi adanya penyelundupan barang-barang ilegal seperti obat-obatan terlarang ataupun juga senjata api. Ini sifatnya bersifat antisipasi, dan berdasarkan pemeriksaan X-ray yang juga sudah selesai hingga saat ini tidak ditemukan adanya penyelundupan barang-barang ilegal yang dibawa oleh ABK. Dan hasil swab test sendiri ini akan keluar 3 hari ke depan. Untuk itu mereka akan menjalani karantina di hotel yang telah disediakan. Mereka yang negatif akan diberikan surat keterangan sehat ketika masa karantina selesai dan akan kembali ke daerah asal masing-masing. Namun jika mereka positif, maka mereka akan melangsungkan perawatan di Wisma Atlet yang sudah disiapkan oleh tim gabungan. Dan hingga saat ini memang masih dalam proses pemeriksaan swab test, dan nantinya pada hari Jumat, Syafa dan juga pemirsa, tim Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 akan kembali mengevakuasi ABK kapal. Ada 2 kapal yang sebenarnya sudah bersandar di perairan Teluk Jakarta dan saat ini masih melakukan proses perizinan. 2 kapal ini salah satu berasal dari Australia, yaitu kapal pesiar Wind Spirit, lalu juga ada kapal pesiar Quantum yang sebelumnya sudah menurunkan sejumlah ABK di Pulau Bali. Dan untuk asal daerah dari ke-172 ABK sendiri ini merata, mereka berasal dari Pulau Jawa dan juga ada yang berasal dari Pulau Bali. Dan tim gabungan sendiri sangat berharap bahwa hasil pemeriksaan swab test ini semuanya negatif corona,
Karena jika dilihat dari kondisi kapal pesiar MV Amsterdam sendiri, ini bukanlah merupakan kapal pesiar epicentrum ataupun titik penyebaran dari virus corona. Dan sebelumnya juga tim gabungan sudah mendapatkan informasi bahwa di dalam kapal pesiar MV Amsterdam ini tidak ada penumpang ataupun juga ABK kapal yang positif corona. Sehingga diharapkan dari hasil tes swab dan juga karantina mandiri hingga selesai nanti seluruh 172 ABK kapal berada dalam kondisi sehat dan negatif corona. Kembali ke Syafa dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Bernadetta melaporkan langsung dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 adalah cepat mengidentifikasi pasien positif corona. Salah satu cara dengan rapid test yang diberlakukan di sejumlah wilayah. Dalam upaya membantu pemerintah memerangi pandemi COVID-19, Homecare 24 menggelar rapid test gratis di 5 titik di ibu kota. Salah satunya di Balai Prajurit Ardialoka Halim Perdana Kusuma. Diselenggarakan rapid test yang digelar sejak 22 April lalu menjangkau lebih dari 6.000 warga. Untuk meminimalisir antrian ataupun kerumunan warga saat rapid test, Homecare 24 menyediakan layanan drive-thru tes bagi masyarakat yang menggunakan mobil. Area khusus pejalan kaki pun dipisah dengan tetap memperhatikan anjuran physical distancing. Ini adalah titik kita kelima di Lanut Halim. Kita mengucapkan terima kasih buat Lanut Halim yang sudah menyediakan space-nya untuk dilakukannya rapid test gratis untuk di daerah Jakarta Timur. Jadi untuk mendapatkan gratis rapid test ini cukup download aplikasinya. Orang-orang bisa registrasi di aplikasi kita. Nanti mereka bisa pilih lokasi dan jamnya, datang ke tempat, lalu hasilnya akan diupload ke aplikasinya sendiri. Selain protokol physical distancing, protokol kesehatan juga dijalankan oleh para petugas medis dengan menggunakan APD lengkap serta mengganti sarung tangan secara rutin. Program rapid test oleh Homecare 24 tidak dipungut biaya. Masyarakat hanya perlu mendaftar melalui aplikasi Homecare 24. Keteraturan dan kecepatan merupakan hal yang dikedepankan oleh Homecare 24 selama pelaksanaan rapid test. Sehingga hanya butuh waktu kurang dari 5 menit dalam mengambil sampel per orangnya. Ya, sangat rapi sekali karena terutama dibantu dengan aparat dari TNI jadi lebih rapi ya, lebih lancar juga. Bagi saya sangat membantu ya karena untuk memastikan bahwa saya ini terpapar COVID-19 atau tidak. Gitu. Kalau saran saya ini adalah kegiatan yang sangat positif ya, terutama kita diberikan kesempatan untuk memeriksakan diri rapid test, kita nggak usah takut, kita justru dengan rapid test ini kita harus semangat, harus berani. Kedepannya Homecare 24 berencana akan membuka 9 titik baru pengadaan rapid test di Jabodetabek. Sebanyak 100.000 alat rapid test akan disediakan sehingga lebih banyak masyarakat yang terjangkau. Dari Jakarta, Rina Anggraini, iNews melaporkan. Terus meluasnya penyebaran COVID-19 makin dirasakan dampaknya oleh masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang profesinya mengharuskan keluar rumah untuk mencari nafkah. Inilah yang dirasakan sejumlah warga di Kota Depok, apalagi pemerintah juga memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Bertahan hidup di tengah pandemi kini dialami Asmawati dan Hasan, warga RT 3 RW 11 Kecamatan Pancoran Mas Depok. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Asmawati hanya mengandalkan penghasilan anaknya yang juga terkena dampak wabah corona di tempatnya bekerja. Hal serupa juga dialami Hasan. Hasan terpaksa hanya berharap dari penghasilan anaknya yang menjadi pengemudi ojek online dengan pendapatan yang tidak menentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Saya kan yang kerja kan cuma hanya anak saya aja satu, jadi sehari kerja, sehari libur, terus seperti kayak gini. Saya juga kondisi saya kan keadaannya kurang sehat, saya punya penyakit jantung, jadi saya pun nggak bisa kemana-mana gitu. Ya mana kebutuhan hari-hari ya dari anak, kalau pas lagi ada rezeki gitu ya, buat beli sembako gitu. Asmawati dan Hasan hanyalah segelintir masyarakat Indonesia yang kini terdampak secara ekonomi pasca mewabahnya virus corona.
Meringankan beban mereka, MNC Peduli bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Depok menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak di Kecamatan Pancoran Mas. Untuk sembako yang disasar tentunya bagi masyarakat yang membutuhkan, yang telah kehilangan pekerjaan, yang terus harus menghidupkan keluarganya. Jadi kita bekerja sama juga dengan Polres, dengan militeri juga, karena mereka dan RT RW juga, karena mereka juga mengetahui data-data titik-titik di mana emang masyarakatnya membutuhkan. Kondisi yang dialami masyarakat kecil ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu, donasi Anda bersama MNC Peduli akan sangat membantu mereka dalam bertahan hidup di tengah pandemi. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Provinsi Jawa Barat hari ini memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.